Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antas tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Aku cukup banyak. Para bapak dan ibu sekalian, marilah pengajian kita lanjutkan. Kita masih membicarakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslimnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Qala asyirku billahi wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Kata Rasulullah, tinggalkan 7 dosa besar yang akan membinasakan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa-dosa itu? Jawab Nabi, 1, syirik atau mempersekutukan Allah. 2, melakukan sihir. 3, membunuh jiwa manusia yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak. 4, makan riba. 5, makan harta anak yatim. 6, lari dari medan peperangan. 7, menuduh zina terhadap wanita mukminat yang sopan dan tidak mengerti apa-apa. Ada 7 dosa besarnya. Yang pertama yaitu dosa syirik. Kemarin pada minggu yang kemarin sebagian sudah saya jelaskan. Jadi prinsipnya syirik itu artinya menyamakan makhluk dengan Allah. Ya, itu prinsip namanya. Dosa syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Itu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, gitu ya. Jadi prinsip pokoknya syirik itu artinya menyamakan makhluk dengan Allah. Kita kan sudah yakin yang maha memberi rizki Allah, maha pengampun Allah, yang maha memberi selamat juga Allah. Semuanya adalah Allah. Jadi kalau masih ada orang Islam yang sudah meyakini itu tadi, tapi masih minta kepada selain Allah, itu namanya syirik. Ya, yang kemarin saya contohkan misalnya seperti malam Jumat Legi membuang bunga di tengah perapatan. Nah, tujuannya apa? Minta selamat. Wong sudah punya Allah yang maha memberi selamat, kok masih minta selamat di tengah perapatan, itu ya. Karena itu kalau kita ini ziarah ke wali-wali songo ya, wali-wali itu hati-hati. Kalau misalnya orang itu ke wali kemudian minta selamat kepada wali, itu namanya juga syirik ya. Sekarang wali-wali itu kata orang-orang itu ditambah bukan wali songo tapi wali 10 ya, sebab ditambah Gus Dur ya. Kalau bapak-bapak sudah pernah datang ke makam Gus Dur di Tebuireng ya, sekarang jalan yang masuk itu sudah sama dengan kalau kita masuk di Sunan Bonang ya. Pertama dulu kira-kira Gus Dur dimakamkan 6 bulan, itu banyak peziarah itu melemparkan uang, oh ya, uang ke makamnya Gus Dur ya, ya 50.000, 100.000 ya. Ini sudah barang tentu apa? Minta barokah kan gitu ya, supaya rezekinya itu lancar ya. Nah, kalau minta supaya rezekinya lancar, mintanya kepada almarhum Gus Dur, ya itu juga namanya adalah syirik ya. Kemudian berapa bulan yang lalu saya ke sana lagi, di situ ada tulisan di atas makam, segenap peziarah tidak diperbolehkan melemparkan uang di atas makam gitu ya. Tapi lebih baik uang itu dimasukkan di celengan-celengan yang ada loh gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau ada orang itu ziarah ke makam Sunan Ngampel misalnya, di situ minta selamat, Sunan Ngampel kula nyuwun selamat, syirik itu ya. Sebab apa? Minta kepada selain Allah ya. Nanti di Sunan Giri, ya Allah kula nyuwun ndang-ndang diparingi judu ya, baru diparingi anak. Ini syirik semua, syirik ya. Nah, jadi kalau kita ziarah kubur ya ziarah kubur, mendoakan kepada yang mati. Kalau toh kita itu minta sesuatu, tetap mintanya adalah kepada Allah, ya kan? Kepada Allah. Ada istilah yang disebut dengan
wasilah, ya, wasilah. Ya Allah, bikaromati wa bijahi Sunan Ngampel gitu ya, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, panjenengan parini gampang golek rezeki. Tapi mintanya tetap kepada Allah, hanya bijahi wa bikaromati Sunan Ngampel ya. Sekarang sama saja ada orang yang senang manakib, ya, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau misalnya dengan manakib ini minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani supaya diberikan begini, itu juga namanya adalah syirik, ya. Nah, ini demikian juga kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu menunaikan ibadah haji ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi, ya, itu sekedar kita ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah, ya, no? Kalau kita minta kepada Allah, kalau kita minta kepada Rasulullah, itu namanya syirik. Sebab apa? Itu namanya minta kepada selain Allah. Asyirku itu termasuk dosa besar yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Itu artinya apa? Kalau ada orang berbuat dosa syirik sampai mati dia tidak taubat, Allah tidak akan mengampuni, gitu ya. Ini satu. Kemudian yang kedua yaitu wasihru, melakukan sihir. Sihir itu apa? Sihir itu merusak orang lain dengan jalan setan, ya, atau dengan jalan magic, ya, itu sihir. Itu termasuk dosa besar, ya. Jadi misalnya saja, ya, misalnya ada orang karena hasud, bermusuhan, kemudian datang kepada dukun, ya, saya minta tolong supaya paku 10 ini dimasukkan ke dalam perutnya misalnya. Itu adalah jadi segala perbuatan merusak orang lain dengan jalan magic itu dosa besar, ya. Saya pernah membaca satu jurnal olahraga, ya, jurnal olahraga pada waktu Piala Dunia ini. Itu di Piala Dunia kemarin itu di mana itu? Di Korea, di Afrika Selatan, ya. Walaupun negara-negara Eropa, negara-negara yang maju, ya, itu ada apa namanya itu kesebelasan dunia itu yang membawa dukun, ya, bawa dukun, ya. Jadi apa? Jadi kalau misalnya itu bola ditendang itu bisa melenceng, loh, gitu. Ya, ini kan namanya juga black magic, ya, kan itu merusak prestasi orang lain dengan jalan magic, ya. Dulu ya, waktu saya di pondok, ya, itu ada santri, ya, itu matanya ini tidak bisa ngelirik, jadi apa? Mendelik terus itu, ya, mendelik terus. Wah, ini
oleh bapaknya sampai dibawa ke dokter kemana-mana, ke Jogja, ke Surabaya, malah waktu itu kalau tidak salah sampai ke Singapura ya. Kenapa? Karena matanya mendelik tok, tidak bisa ngelirik. Kemudian karena tidak bisa sembuh, akhirnya dibawa kepada seorang kiai. Itu, Pak Kiai, ini anak saya ini matanya mendelik terus, tidak bisa ngelirik gitu. Nah, terus kiainya itu ngasih gitu, barangkali anak sampean ini pernah salah kepada orang begitu. Anak-anaknya ditanya, ngaku anak ini. Ya, anak ini mempunyai duplikat kunci. Nah, di pondok itu kan ya, masing-masing kamar itu biasanya meletakkan satu kotak begitu di dapur. Ini isinya macam-macam tuh, ya bumbu-bumbu kan dulu mondok dulu kan ngeliwet. Ya ada ikan asin, ya kecap, ya begitu. Nah, anak ini biasanya kalau malam itu ngeludus karena punya kunci duplikat, ngambili isinya kotak-kotak temannya itu. Nah, pernah kemudian ada salah seorang santri yang baru disambang orang tuanya. Wah, itu membawa macam-macam gitu ya. Ya ikan bandeng ya, wah banyak. Jadi taruh di kotaknya itu kan, itu malam-malam dibandrek gitu ya. Itu ngaku itu. Nah, terus apa? Katanya Kiai, niki ngeten niki ken mripate anak sampean niku saged malih kedip-kedip lek pancen gelek njaluk sepuro nanggone sing tau dibandrek-bandrek. Oh gitu ya. Akhirnya betul, setelah itu ya bisa sembuh. Nah, itu kan begitu, itu namanya apa? Termasuk black magic ya. Kalau kita baca surat kabar kan sering terjadi orang naik mikrolet turun, kemudian di dalam mikrolet kenalan dengan orang turun, uangnya diminta diberikan. Apa namanya itu? Gendam ya. Gendam itu juga sama dengan black magic ya, itu black magic. Ini dosa besar yang kedua. Dulu pernah ada orang punya warung rawon ya. Itu buka jam 6, jam 11 sudah tutup. Wah, betul-betul apa namanya terkenal. Wah, enak, murah. Nah, ini kan ada orang lain yang punya warung hasud. Nah, gitu ya, hasud. Ya apa iku nularis nggonku kok gak tape payu ya apa ya. Nah, ini menggunakan black magic. Ini warung rawon ini ruangannya itu bau kotoran. Jadi kotoran manusia itu ya, bau kotoran. Ini sampai 1 hari 2 hari kok mambu ini. Sampai oleh yang punya itu dikeluarkan. Semua keluarkan, warungnya tutup, dibersihkan dengan kreule dan si mambu aja. Nah, ini kan lama-lama pelanggannya kan habis. Ojo dikono sapa mambu tai. Warung mambu tai jadi ndak. Ini lama-lama memang warung itu pelanggannya habis. Cukup dalam 1 bulan dah habis. Akhirnya yaitu ditolong oleh seorang kiai, dilihat nyatanya di situ memang warungnya itu yang disihir. Ini termasuk kan merusak ya. Kemudian saya pernah ngomong-ngomong dengan orang Madura. Di Madura itu kan kegemaran orang sana itu
kerapan sapi. Ya, saya punya dulu mahasiswa saya itu anak Madura. Waktu ke rumah ngomong-ngomong, banyak bapaknya ini punya sapi kerapan itu 3 pasang. Malah dia bilang, wah kalau di sana Pak punya sapi kerapan, sapi satu itu setiap pagi itu mesti diberi makan telur ayam kampung 30. Wah, dijamoni apa? Ya, telur ayam kampung sapi satu 30. Nah, kalau sapinya 6 ya 30 kali. Lah sing duwe gak tau nguntal ndok, sapine nguntal saben dina 30 itu ya. Nah, itu di sana itu kan kalau sudah mau ada aduan ya, kerapan. Itu kadang-kadang ada sapi yang sudah begitu rupa dijamoni ndok saben dina 3 itu bareng didu ngeprok. Ngeprok nggak bisa jalan loh, dikewepuki. Lah itu juga katanya apa gitu, itu adalah black magic. Nah ya, ini yang dikatakan asyikru. Jadi segala macam bentuk yang merusak itu dengan jalan magic itu namanya adalah sihir. Ya, nah. Dan nyatanya sihir itu di mana-mana ada. Ya, saya pernah baca buku-buku itu di negara-negara, kalau di negara Timur Tengah itu ada negara namanya Maghrobi, itu juga pusatnya, ya pusatnya begini-begini. Ya, nih sihir. Kemudian yang ketiga, dosa besar yang ketiga adalah membunuh jiwa manusia yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Membunuh orang lain, ya, membunuh orang itu termasuk adalah dosa besar, ya. Nah, apa saja kan masalahnya apa saja, kecuali kalau orang membunuh dengan hak. Nah, apa yang dimaksud membunuh dengan hak itu? Misalnya waktu perang membunuh musuh, bahkan itu ya, membunuh tapi hak, ya. Misalnya lagi seorang petugas, apa itu tentara apa polisi, ditugasi untuk mengeksekusi orang yang dihukum mati, ya, seperti Amrozi dulu ya, itu kan dieksekusi itu di Nusa Kambangan. Loh, yang mengeksekusi ini namanya membunuh dengan ya. Termasuk lagi kalau ada orang misalnya rumahnya dirampok, ya, dia membela diri dan membela harta, tarung dengan rampok, akhirnya salah satu rampok ini mati. Nah, itu tidak termasuk pembunuhan, ya. Tapi lah rebutan duit 1000 gelut dipateni lah ini. Nah, ini namanya qatlun nafsi. Nah, karena itu bunuh diri itu kan termasuk qatlun nafsi, membunuh dirinya sendiri. Dan itu kalau orang mati bunuh diri itu kan tidak boleh disalati, ya, dimandikan, dikafani, langsung dikubur. Itu tidak boleh disalati orang-orang yang mati bunuh diri, ya. Nah, sekarang yang termasuk membunuh lagi apa? Menggugurkan kandungan, ya. Menggugurkan kandungan itu kalau misalnya ada seorang perempuan hamil digugurkan, itu sama dengan pembunuhan, ya. Malah jumhurul ulama
sebagian besar ulama mengatakan umur bayi ini berapa saja, kandungan ini umurnya berapa saja kalau digugurkan itu termasuk pembunuhan. Ada sebagian kecil ulama mengatakan kalau digugurkan itu sebelum umur 4 bulan tidak apa-apa gitu ya. Tapi ini hanya sebagian kecil. Tapi yang kebanyakan ulama itu mengatakan kandungan itu umur berapa saja kalau digugurkan itu sama dengan pembunuhan. Jadi misalnya kan ada istilah orang kampung itu bayi itu meteng telu. Ya, ini repot ya apa iki meteng ambek gendong. Ya wis digugurno ae. Lah gitu. Ya apa repot anake sing bayi umur 7 ya metenge 3 bulan. Lah repot lah ya apa? Lah sing salah sapa? Nah, jadi sekarang misalnya seorang perempuan telat tidak datang bulan 1 minggu, itu berarti sudah ada kandungan di dalamnya. Ya. Lah, ada orang-orang itu di kampung tidak mau hamil, padahal sudah telat 1 bulan, dijuamoni, ya, dijuamoni sampai ambyar. Itu sama, itu namanya pembunuhan. Ya, itu pembunuhan. Walaupun itu masih dalam bentuk darah, tapi kan sudah bakal manusia. Jadi jangan gampang-gampang ya. Ya, karena itu pengguguran kandungan itu kalau menurut undang-undang hukum pidana itu termasuk kriminal itu ya, termasuk namanya tindak pidana. Kan di Surabaya tahun yang lalu itu ada dokter diadili akhirnya dihukum. Karena apa? Ini sering menggugurkan kandungan. Ada anak SMA meteng ya, ngandara belum duwe bojo meteng, itu ke situ digugurkan. Itu termasuk namanya kriminal, itu tindak pidana, akhirnya kena hukuman ya. Kalau tidak salah dihukum 17 tahun tak berapa itu ya, dipecat dari jabatannya. Ini karena apa? Ini namanya pengguguran kandungan ya. Ini hukum dunia. Nah, hukum Allah ini juga termasuk adalah dosa. Jadi kalau sudah telat, tidak datang bulan 1 bulan, ya sudah biarkan saja. Karena itu adalah calon manusia, bakal manusia. Ya. Kan banyak orang anakku loro wis cukup wis gak tambah-tambah. Telat 12 juamoni maneh, mari ngono telat maneh juamoni maneh. Nah, ini kan berkali-kali pembunuhan namanya. Ya. Ya, itu qatlun nafsi. Yang keempat adalah makan riba. Ya. Makan riba. Riba itu di dalam Quran juga ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ya. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi makan riba itu dosa besar. Nah, sekarang contohnya riba itu apa? Riba itu ada di 3 tempat. Ada pada uang, ada pada emas, dan ada pada makanan. Ya. Kalau ada orang pinjam uang 1 juta, temponya 1 bulan. Nanti kalau nyaur 1 juta 100, nah begitu ya. Yang 100 ini namanya riba ya. Nah,
Kan yang jadi pertanyaan kan ini, Pak, bunga bank itu riba apa bukan gitu ya. Jadi tidak orang yang berurusan dengan bank itu berdosa gitu, enggak lah ya. Sebab bank itu kan fungsinya kan macam-macam ya, untuk menyimpan uang, untuk transfer uang, macam-macam kan. Jadi termasuk untuk deposito, ada tabungan. Nah, yang jadi masalah itu kan bunga bank itu termasuk riba apa tidak, begitu ya. Ini Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-30 udah nggak salah ya, itu masih sekitar di bawah tahun 40 itu sudah memutuskan bahwa hukum bunga bank itu ada 3 gitu ya. Pertama adalah mubah, haram, subhat gitu ya. Wa alal ahwat al haram itu. Jadi ada 3 hukumnya bunga bank itu. Mubah itu artinya boleh ya, haram, subhat. Tetapi yang paling baik itu tidak membungakan uang di bank, begitu ya, maksudnya begitu ya. Nah, tapi itu namanya bank konvensional ya. Dulu kan bank konvensional. Sekarang kan sudah banyak bank-bank syariah ya loh. Bank syariah. Ada BRI syariah, ada BNI syariah, ada bank muamalat ya. Malah bulan yang kemarin tuh saya diundang untuk peresmian bank syariah, bank perkreditan rakyat syariah. Jadi kalau bank yang syariah ini tidak ada bunganya, tapi dengan sistem yang namanya mudharabah atau bagi hasil. Nah, kan itu Majelis Ulama Indonesia itu 4 tahun yang lalu itu memberikan instruksi ke MUI tingkat cabang supaya disosialisasikan begitu. Setelah banyaknya bank-bank syariah ini, dianjurkan umat Islam tidak lagi berhubungan dengan bank konvensional, tapi hendaklah berhubungan dengan bank-bank syariah. Karena apa? Bank syariah ini adalah bank yang dikelola menurut syariat Islam, begitu ya. Jadi jangan salah, bukan banknya yang haram, tapi ya bunga bank itu hukumnya haram apa tidak, kan begitu ya. Lah ini yang jelas-jelas riba itu ada namanya bank tetil ya, ada bank tetil namanya ya. Ya, utang 1 juta bayarnya tiap hari gitu ya, hari. Tapi kalau di total 1 bulan itu menjadi 1.200.000. Nah, ini riba ya. Titilannya itu apa? Oh ya, ya. Karena koperasi juga ada koperasi syariah ya. Di pondok-pondok pesantren sekarang kan banyak koperasi, tapi koperasinya adalah koperasi syariah. Pegawai Departemen Agama itu, Departemen Agama juga punya koperasi. Ini koperasinya adalah berdasarkan syariah gitu. Jadi kalau yang jelas riba itu lah itu tadi. Ada orang butuh, bapak ini loro ya, gitu obat gak ono, utang duit
kon bayar anakan pisan. Nah itu Wah. Ini ya namanya apa? Lintah darat ya. Sekarang saja ini banyak orang-orang ya mendatangi orang-orang pensiunan, purnawirawan gitu ya. Kalau sudah tanggal 20 tiap itu datang. Pak sampean mboten butuh duit ala. Wonten apa? Pensiun sampean pinten? Oh anu 2.400.000. Sampean butuh duit ah? Nggih, butuh duit pinten? Butuh duit 2 juta nggih pun. Kok sing njopok iki sing ngutangi ngambil ya. Yang ngutangi yang ngambil. Nah, jadi berapa? 2.400.000 di PKB. Ya. Nah, itu sama itu. Ya, itu juga namanya adalah riba. Jadi itu para bapak dan ibu sekalian yang saya sampaikan ada 4, masih kurang 3 lagi macam-macam dosa besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.